Tema hari ini adalah selflessly. Saya cari artinya bisa 3 sebenarnya ya. Tanpa pamrih, tidak egois, bisa juga tidak berpusat pada diri sendiri atau tidak berfokus pada kepentingan diri. Ya artinya sama 3-tiganya ya. Tidak egois, maka saya akan bicara mengenai ego secara psikologis dulu. Manusia itu ada, kalau Kristen, Alkitab, terutama Kristen karismatik, karena kalau Protestan dia dikotomi ya. Kita trikotomi, roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu boleh dikatakan hati nurani terdalam manusia. Atau secara sekuler berkata itu adalah hakikat atau jati diri sejati kita, hati nurani sejati kita. Ya, kita berkata itu roh manusia kita. Di dalam roh sejati kita atau roh manusia kita, orang yang lahir baru, di situ ada Roh Kudus. Dan di hati nurani terdalam ini sebenarnya disitulah yang namanya identitas diri atau ID. Identitas diri ini yang membangun sebenarnya ego dalam arti bukan egois ya, tapi ego personality. Apa itu ego personality? Identitas diri. Kita punya identitas diri itu sebagai apa? Misalnya sebagai suami, maka ego personality sebagai suami yang mana dulu? Itulah tergantung apa yang diyakini, nilai dan value yang ada di hati nurani. Ego ini menjembatani antara hati nurani atau roh terdalam manusia dengan super egonya, yaitu adalah jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak ini yang bangun mindset, lalu value, nilai, itu dari dalam kalau value dan nilai. Nah, ego menjembatani antara value, nilai, ID, identitas diri dengan mindset, pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak sangat dipengaruhi oleh dunia luar. Mindset soal sukses, ya. Yang berdampak atau yang kaya? Yang kaya atau yang berguna, itu mindset saudara ya. Nah itu sangat dipengaruhi dengan dunia luar. Mengenai sukses, mengenai berhasil, bahkan mengenai rohani. Ya, ukuran gereja, jumlah jemaat atau berapa yang lahir baru. Nah gitu ya. Itulah namanya, makanya mengenai tidak mementingkan diri sendiri, itu saya baca ayatnya, beberapa saya sebut ada tertulis. Misalnya saya ambil dari Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan itu akan disambung dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena kalau nggak bisa menaruh pikiran dan perasaan Kristus, maka jiwa yang tidak diisi oleh firman Tuhan dan kasih Tuhan, itu akan mempengaruhi perilaku. Tapi yang terdalam sebenarnya adalah ego. Identitas diri. Nah maka kita akan berbicara mengenai hal-hal ini. Nah sekarang bicara identitas diri dulu. Atau identitas diri sejati diri kita itu yang bagaimana. Nah maka kalau Alkitab berkata demikian. Ya, saya akan bacakan Galatia pasal 2, 19 dan 20. Ini menurut saya Paulus kepada orang Galatia ini keren banget mengenai identitas dirinya. Galatia 2, 19, 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia ini setelah Paulus lepas dari pergumulan yang ditulis dalam Roma pasal 7 dan 8, saya akan sampaikan singkatnya aja. Roma pasal 7 itu kan Paulus begini, aku ini suka hukum Allah, hatiku suka hukum Allah. Tapi tiap kali yang ku perbuat, yang ku kehendaki adalah yang tidak aku kehendaki yang sebenarnya. Dia pengen kudus, malah najis. Dia pengen baik, dia nggak baik. Pergumulan begitu kuatnya sampai dia sampai pada suatu kesimpulan,
ada hukum lain yang menguasai akal budiku. Ya, ada hukum yang menguasai akal budinya. Ya, hukum dunia saya menguasai akal budi, pikiran, kehendak. Dan pikiran kehendak ini bertolak belakang dengan roh yang di dalam dia, yaitu dia sejati sebenarnya, itu bergumul. Dan dia berkata, aku ini manusia celaka. Tidak bisa yang melepaskan aku dari tubuh maut yang dikuasai oleh hukum dunia ini. Kenapa dia berkata manusia celaka? Sebab kalau dia pengen kudus, yang tidak kudus dia lakukan. Dia pengen baik, yang tidak baik dia lakukan. Bahkan kepada orang Galatia yang dari ayat yang kita baca, itu perikop di atasnya Paulus jujur banget. Apa sih yang dia lakukan itu? Ya, yang dia setiap kali pengen melakukan itu gak mau tapi melakukan. Maka kepada orang Galatia, Paulus berkata, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, perzinahan, egois, iri, dengki. Seperti yang kubuat dahulu. Jadi Paulus tuh dulu melakukan itu semuanya. Murid terbaik Gamaliel, kalau sekarang ini kayak dokter teologi ya gitu ya. Bahkan mungkin ketua sinode. Tapi mau berbuat baik, yang tidak baik yang dilakukan. Itu Roma pasal 7. Jangan dipakai untuk pembenaran kita ya, bahwa Paulus juga begitu. Tunggu. Roma pasal 7 ayat terakhir, itu ada kata kunci. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 8, ada baiknya sih baca. Roma pasal 8 ayat 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka Roma pasal 8 ayat 1 itu dimulai dengan oleh Yesus Kristus, aku terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga ya kalau tadinya dia tidak bisa mematikan egonya, dengan kuasa Roh Kudus itu Paulus bisa mematikan egonya. Dan egonya ini dia katakan kepada orang Galatia, aku hidup ini sekarang sudah bukan hidupku lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Sehingga dia punya identitas diri, misalnya aku ini hamba Allah gitu ya. Itu identitas diri. Tak kasih contoh yang cerita yang lebih gampang dipahami. Kenal Yusuf? Yusuf anaknya Yakub ya. Bukan di sini bukan ada Yusuf juga ya. Dia itu jadi budak, status sosialnya. Lalu naik ke tangan kanan Potifar. Diajak berzina, aku ini enggak mau. Sebab aku ini hamba Allah, aku orang Ibrani. Dia masuk penjara, dia memperkenalkan dirinya, aku ini orang Ibrani, aku ini hamba Allah. Status sosial tidak mengubah identitas. Identitas kita tuh siapa? Hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan yang lagi kuliah, makanya enggak nyontek. Saya hamba Tuhan yang lagi pacaran, makanya tidak melakukan yang tidak boleh. Pacaran kudus. Kalau saya sama istri saya ajaib nih, 6 tahun kita pacaran kudus. Bahkan kita menikah, istri saya 6 hari setelah menikah, masih perawan saudara. Lah gimana ceritanya? Aku hamba Tuhan, pegang Taurat. Saya Kristen tapi pegang Taurat. Maka yang Taurat bilang jangan dimakan juga saya gak makan, kalau bisa. Gitu ya. Dan Taurat berkata, orang datang bulan itu tidak tahir. Jadi waktu kita menikah, hari pertama, malam pertama, itu istri datang bulan. Jadi kita gak berhubungan, nunggu selesai darahnya. Ya, kenapa? Saya hamba Tuhan. Itu identitas saya. Saya jadi pengusaha, saya hamba Tuhan juga. Status sosial tidak mengubah identitas. Nah, identitas itulah yang membuat kita nanti punya ego personality. Saya suami yang hamba Tuhan yang suami. Anda suami, ego personality-nya suami yang apa? Ya kan saya laki-laki dong, perempuan harus melayani dong. Anda ego personality suami yang suami bos. Anda bapak bos, maka bilang sama anaknya, kalau nggak penting nggak usah bicara sama papa ya. Yang penting-penting sama papa, yang nggak penting sama mama. Itu namanya bapak bos. Karena yang penting-penting saja, akhirnya bapak sama anak jaraknya jauh. Kenapa? Bapak sama anak ngomong yang penting terus. Padahal bapak sama anak harus dating, kencan. Kencan itu ngomong yang tidak penting. Ngomong yang penting namanya meeting. Nah kalau bapak sama anak meeting terus saudara. Karena ego personality-nya adalah aku bos. Bapak bos, suami bos. Itu namanya ego personality. Nah ego personality ini harusnya dibangun atas dasar firman Tuhan. Dan firman Tuhan, akar dari itu adalah aku ini adalah anak Tuhan.
Aku adalah murid Tuhan, aku sahabat Tuhan, aku rekan sekerja Tuhan, atau aku hamba Tuhan. Semua yang saya sebut ada ayatnya. Maka ketika Yusuf di penjara pun dia tidak berubah identitasnya. Saya hamba Tuhan yang sedang jadi budak, kerja sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Kita pengusaha yang hamba Tuhan, kita bisnis dengan nilai-nilai kerajaan. Nah sekarang kita itu namanya ego. Nah sekarang kan saya hubungkan dengan tanpa pamrih, yang berarti ikhlas, tulus, dan murni. Itu berarti tanpa pamrih ya. Nah, tetapi untuk bisa memiliki identitas yang kuat, maka ya Paulus tadi yang katakan Galatia 2:19-20 bahwa hidupku ini bukan aku, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Kan Efesus 1:13, barang siapa menerima Injil, Tuhan Yesus Juru Selamat, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di dalam roh kita. Roh Jehovah pencipta alam semesta ada di dalam kita. Dengan sebutan Roh Kudus. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus, Echad. Echad itu bukan satu tapi Esa. Marilah kita menciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Bapa, Putra, Roh Kudus berbicara. Sesungguhnya mereka telah menjadi salah satu di antara kita. Jangan sampai mereka makan buah kekal lalu menjadi seperti kita ya. Maka tepat sekali kalau Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham ada aku sudah ada. Dan Adam itu gambaran salah satu di antara kita. Tapi Adam gagal, jatuh dalam dosa. Maka ada Adam kedua, terminologi, istilah aja. Supaya kita pun jadi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Susah dibaca, ceritanya gak banyak Adam sebelum jatuh dosa. Tapi seperti Adam kedua, seperti Tuhan Yesus waktu jadi manusia. Nah itulah identitas diri kita. Nah dengan identitas diri ini maka kita bisa hidup yang namanya selflessly tanpa pamrih. Gampang atau susah? Susah ya, yang praktis saja lah. Pernikahan ya, bapak-bapak bisa tanpa pamrih, ibu-ibu yang jawab. Ya, ada suami ikut pria sejati ya, wah itu dahsyat banget camp ya. Punya dulu grupnya Abba Love ya, pokoknya yang bagus kita bilang bagus, grup siapapun juga ya. Orang-orang pada bertobat datang di situ ya, latihan situ. Wanita bijak, pria sejati. Jadi pria-pria ikut camp nangis, ngaku dosa, berjanji di hadapan Tuhan ya untuk mencintai istri lebih sungguh-sungguh ya. Lalu pulang dari camp ini suami baik sekali sama istrinya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 2 minggu baik sekali. Apa yang terjadi? Istrinya bilang sama mamahnya, Mah, suamiku 2 minggu ini baik sekali. Mamahnya menasihati berdasarkan pengalaman masa lalu. Turun-temurun diwariskan. Laki-laki baik nak, hati-hati. Kalau ada laki-laki baik, hati-hati. Suami baik, hati-hati ya. Nanti kalau dia bilang bisanya minta fotokopi sertifikat, kamu kasih fotokopi, jangan aslinya ya. Laki-laki baik, hati-hati. Begitulah dunia ini, lukanya dalam banget saudara. Sampai ketika ada orang baik pun nggak ada yang percaya. Anda baik coba, Anda baik ya sama orang lain di kantor. Dia punya maksud apa ya? Iya kan, gak usah di kantor dah, suami baik aja dah ya. Ibu langsung rapat dengan mamahnya ya kan. Dikasih nasihat, hati-hati. Karena pengalaman ya kan. Kata psikolog dan kata fisiologis juga, wanita kulitnya lebih peka daripada laki-laki. Sehingga mayoritas perempuan suka dipegang, suka disentuh. Kecuali mereka yang sakit hati. Yang egonya terganggu. Makanya ke suami yang pegang istrinya, istri berkata, jangan pegang-pegang, jangan pegang-pegang. Ya kan? Nah, kenapa? Karena punya memori yang mempengaruhi jiwa, pikiran, kehendak. Super egonya bermasalah. Super ego gak klop dengan ego, dengan identitas. Itulah mental yang tidak sehat. Mental sehat itu identitas diri, rohnya, pikirannya, perasaan, kehendaknya klop. Semuanya disempurnakan atau disesuaikan dengan firman Tuhan. Enggak ada kekuatan lain. Psikologis membantu kita memahami manusia itu strukturnya bagaimana.
Jiwa itu strukturnya bagaimana. Tapi mengisi kontennya, itulah firman Tuhan. Sehingga kalau kita memahami, oh temperamen dasar, oh ada personality. Nah ego itu bagian dari kepribadian. Membangun kepribadian. Kepribadian sendiri, kalau bicara identitas, ada namanya ego personality. Saya punya personality sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang bagaimana? Itu harus didefinisikan. Hamba Tuhan. Jangan main-main loh ya. Saya hamba Tuhan. Itu berarti bosnya Tuhan. Iya kan? Ya, mintanya dihormati nanti. Karena ego ini membangun perilaku. Perilakunya minta dihormati karena definisinya salah. Atau enggak sesuai Alkitab. Makanya tanpa pamrih bisa terjadi kalau Tuhan Yesus hidup di dalam kita seperti yang Paulus katakan. Tidak mudah, tidak mudah. Jadi suami yang tanpa pamrih pun enggak gampang. Maka bapak harus meyakinkan seandainya dicurigai istri 2 minggu, teruskan 3 minggu, teruskan 4 minggu. Ya, untuk tetap baik. Jangan gini, sudah baik dicurigai, ya udah percuma, balik aja lagi. Nah, nanti ya kesimpulan. Nah, betul kan? Iya, nah betul kan gitu ya. Ya, betul. Maka bapak harus baik. Kalau baik beneran, Pak. Kalau romantis beneran, Pak. Pokoknya ke mall, gandeng tangan istri karena romantis. Jangan kenceng-kenceng megangnya, Pak. Itu namanya supaya nggak masuk toko, saudara ya. Iya kan? Kalau menyeberang digandeng, ke mall digandeng, romantis. Dan bukan sebagai pendahuluan, nanti malam minta jatah. Romantis, baik. Makanya orang tua nasihati anaknya. Hati-hati, hati-hati gitu ya. Jangan sampai nanti anaknya lapor sama mamanya. Betul, Ma. Ya, kenapa? Karena ternyata susah sekali kita hidup tanpa pamrih. Paulus pun pernah bergumul seperti itu. Tapi dia berkata, oleh roh itu aku bisa mematikan perbuatan daging. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa hidup tanpa pamrih. Belajar tanpa pamrih. Dengan Tuhan yang menyadari kehadiran Tuhan di dalam jiwa, pikiran, perasaan, kehendak roh kita, bahkan dalam tubuh kita. Menyadari kehadiran Tuhan dalam tubuh kita. Kalau boleh nyimpang sedikit dari tema, tapi bisa dikaitkan kenapa sekarang saya mengajarkan meditasi. Pak Bu Indri Kutama sempat, enggak salah Pak Jarot, masuk ke meditasi. Waktu Tuhan bikin Adam, dia menghembuskan ruah YHWH. Sehingga tanah itu menjadi hidup karena ada nafas hidup atau ruah YHWH. Kitab Ayub berkata, tidak selamanya ruahku tinggal dalam manusia. Saat nafasnya kembali kepadaku. Nafas dan ruah substitusi. Kenapa enggak dikatakan tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia saat rohnya kembali kepadaku. Tapi saat nafasnya kembali kepadaku. Makanya kitab Ayub juga berkata selama roh YHWH dalam lubang hidungku. Nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Kok bisa menyembuhkan? Kan itu roh Tuhan sendiri. Nafas, oksigen betul. Ilmu pengetahuan, tarik nafas, O2, buang CO2. Tarik nafas, O2 masuk paru-paru, alveoli, hemoglobin tangkap itu oksigen, bawa ke sel. Yang bawa adalah hemoglobin yang ada zat besi ionik. Maka oksigen dibawa ke sel. Sampai pintu sel, vitamin B6 yang dorong, blung masuk. Gitu ya. Maka kalau kurang B6, kurang vitamin zat besi, biasanya enggak tahan dingin. Sekarang kalau saya nyalami jemaat makin ilmiah. Sambil nyalami begitu tangannya dingin kurang zat besi, kurang B6. Kurang zat besi, kurang B6 gitu ya. Begitu dikasih 2 hal itu tahan dingin dia. Kalau saya bisa ke Titlis, naik lagi lebih tinggi, top of Europe. Minus 10 derajat, lepas baju, lepas jaket, lepas kaos, ngeligo. Kan saya belajar dari Wim Hof yang disebut The Iceman. Pergi ke Amerika, Rocky Mountain, salju abadi, minus 5, lepas baju, lepas kaos. Gak perlu bawa jaket, kenapa? Suhu saya 36,5 derajat dimanapun kapanpun. Jadi itu adalah masalah tubuh. Dimana untuk bisa suhunya 36,5 itu butuh oksigen. Yang tarik masuk oksigen, buang CO2. Tarik masuk oksigen. Oksigen masuk ke dalam sel, dibawa ke seluruh dalam darah, dibawa ke seluruh sel dengan segala metabolismenya. Secara rohani saya memandang tarik nafas, roh Tuhan masuk. Roh Tuhan diambil sama darah. Maka dikatakan jangan makan darah sebab itu nyawa. Dan darah dibawa ke seluruh sel tubuh.
Maka logis kalau dikatakan tubuh kita baitnya roh Tuhan. Roh Tuhan ada dalam setiap tarikan nafas kita. Maka ada tertulis semua yang bernafas memuliakan namanya. Waktu Musa berkata, kalau bangsaku bertanya, siapa namamu? Bagaimana aku menjawabnya? Jawab saja, YHWH. Gimana bacanya? Yahweh, Anda nambah A dan E. Yehova, Anda menambahkan E, O dan A. YHWH nggak bisa diucapkan dengan mulut. Tapi ada Konghi, ada Josephine, ada Derek Prin, ada ref ini, belasan hamba Tuhan dunia. Orang bernafas direkam suaranya dan melafalkan YHWH sebisa mungkin tanpa huruf hidup, direkam suaranya, maka gelombangnya match 100%. Itulah kenapa sebenarnya YHWH tidak diucapkan dengan mulut. Tapi tarik itu YH bukan? Coba dibuang. Itu WH. Maka sekarang saya menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi. Tetapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Lewat setiap tarikan nafasku. Maka dimanapun saya bernafas, saya merasakan hadirat Tuhan. Kesadaran itu akan menguatkan identitas. Ya. Terus Pak, gimana Pak bagi orang yang tidak percaya? Apa yang masuk? Kalau nafas itu roh Yahweh, Anda punya HP bukan? Masing-masing. Ada yang kartunya Telkomsel, ada yang Excel. Di sini ada gelombang semuanya, Telkomsel, Excel. Mana yang masuk? Tergantung kartu yang digunakan. Mana yang diinstal. Anda lahir baru, Anda install Roh Kudus. Maka roh itu yang masuk ke dalam roh saudara. Dan roh yang masuk itu lebih besar dari dunia ini. Anda nggak perlu, wah saya nggak mau ke Bali dah. Di sana banyak berhala. Pak Arifin sudah di sana bertahun-tahun. Gedung gerejanya juga banyak batu-batu kayak pura. Kita tidak ada ketakutan untuk pergi kemanapun juga. Karena roh di dalam kita lebih besar daripada dunia ini. Libur-liburan aja saudara. Saya tadi malam baru mendarat saudara. Tadi malam, lebih tepatnya bukan tadi malam. Kemarin pagi gitu ya. Dari Chongqing dan Chengdu. Lalu wah ini kita wisata ke gunung. Pemandangannya bagus. Wih tapi ada patung Budanya. Ya enggak masalah, patung apapun juga. Tapi aku tidak menyembah. Aku bernafas. Dan kemana aku pergi bernafas? Aku membawa roh Tuhan dalam hidupku. Itu adalah identitas diri. Aku ini tubuhnya Tuhan. Aku ini mediumnya Tuhan. Tuhan akan berkarya menggunakan medium saya. Di Jawa atau Madura juga, Pulau Jawa semuanya lah ya. Ada jailangkung. Pernah main jailangkung? Lalu orang kerasukan setan. Perilakunya kayak setan. Nah gitu ya. Mari kita menyatakan diri. Saya kerasukan Tuhan. Gitu ya. Saya kerasukan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus bahasa karismatiknya gitu ya. Nah mestinya tubuh kita jadi mediumnya Tuhan. Atau Paulus berkata dengan bahasa teologis, hidupku yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi. Tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Dan saya menyadari itu dalam setiap tarikan nafasku. Kalau sekarang saya tambah begitu ya. Nah kalau roh Tuhan dalam kita, maka kita bisa tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, bahkan juga tanpa pamrih. Gimana trigger untuk tidak pamrih? Ya mulai sekarang kalau Anda nyumbang, berbuat baik, anonim aja. NN, udah. Tapi nanti gembala gak tahu dong kalau saya nyumbang. Itu pamrih saudara ya. Memang ada pamrih itu susah, kenapa? Karena Alkitab juga mengajarkan pamrih loh. Contohnya misalnya, berilah maka akan diberi. Begitu kata memberi untuk diberi, Anda udah pamrih. Saya bayar per bulan supaya diberkati. Supaya diberkati, itu sudah pamrih. Supaya diberkati, memberinya harus karena kasih, tanpa pamrih. Dengan sukarela, susah. Saya mengawali, mengawali dari belakang, 82 lahir baru. Tahun 90 kita masih 3 in 1 ya, Pak Arifin, Pak Niko, Pak Alek Abraham, Petani ya. Dulu saya ke Sydney, Pak Yusuf ketemu Ibu. Iya kan, di Sydney. Iya kan. Itu yang namanya saya menggebu-gebu melayani di Betani, lalu bikin sekolah namanya Happy Holy Kid Betani.
Singkat cerita, saya dimandirikan, sekolahnya suruh dijadikan milik pribadi, gereja nggak mau nombokin karena waktu itu rugi. Jadi kita tombokin, nama Betaninya kita buang hanya menjadi Happy Holy Kid. Lalu berkembang, kita franchise-kan, mulai 10, 20, 30, sekarang udah 60. Dulu waktu 10 aja, itu udah mulai tergoda pamrihnya. Kan setiap cabang bayar franchise. Tapi sejarah adalah sejarah. Ini dulu didirikan waktu saya jadi guru sekolah minggu. Ketua Departemen Anak, namanya Happy Holy Kid Betani. Memang namanya dihapus, tapi sejarah tidak bisa dihapus. Maka akhirnya saya bilang sama istri, 100% omset franchise fee. Omset, bukan keuntungan loh ya. Jadi biaya kita cari sumber yang lain. Kita serahkan ke yayasan. Untuk bangun sekolah di pedalaman. Supaya tidak tergoda pamrih, semua yang dibangun di pedalaman tidak difoto, tidak diupload di Instagram. Ya, sekarang cerita karena berhubungan sama tema. Dulu juga gak cerita-cerita begini kan, ceritanya kan keluarga, cerita anak, kesaksian gitu kan. Jadi kita sumbangkan semuanya 100% franchise fee untuk sekolah di pedalaman. Tanpa pamrih susah. Susahnya waktu kita juga lagi susah. Ya kan 2019 masuk COVID, saya punya perusahaan namanya IVA bangkrut. Ya, dulu kita punya pegawai banyak banget, 400-an orang. Gaji mereka aja 1 bulan bisa 3 miliar. Jadi ya kalau franchise fee boleh disembangkan itu ya sebenarnya kayak ya lah tambahan lah gitu, tambahan sumbangan gitu ya. Tapi begitu bangkrut saudara, perusahaan kita bangkrut. Bangkrut satu kata saudara, demo buruh, pesangon, jual barang hanya untuk bayar pesangon. Kan tadi citra dirinya hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bangkrut itu harus bayar pesangon sesuai peraturan. Semuanya terbayar, lalu COVID, peraturan berubah. Pesangon boleh 80%, sudah terlanjur dibayar. Itu nilainya lebih 20 miliar loh pesangon itu. Kan perusahaan kita udah lama. Jadi ada karyawan 400, 50 aja yang kirimnya. Yang gajinya 20 juta, 50 juta. Kalau 10 kali gaji, pesangon 1 orang 500 juta. Terus kita nggak bayar pesangon gitu. Kalau kita khotbah gitu, kalau cuma teriak, jangan banyak ngomong, bayar pesangon. Mana bisa kita ganti identitas. Hamba Tuhan udah melekat. Bahkan banyak orang nggak tahu saya pengusaha. Tapi karyawannya banyak, supliernya banyak. Bayar semua supplier, bayar. Aduh itu berat sekali. Tapi yang lebih berat lagi apa? Itu franchise fee-nya udah kita janjikan untuk yayasan pelayanan. Lalu kita bangkrut. Udah mulai jual mobil, jual ini, jual itu. Anak masih di Melbourne waktu itu belum selesai kuliah. Ya Australia mahal banget bu, murah Singapura biaya kuliah. Biaya hidup juga lebih murah bu di Singapura. Itu di Australia itu. Akhirnya istri saya jual ini, jual itu, jual cincin, jual yang gak ada historinya. Cincin kawin jangan, tapi yang lain yang bisa dijual. Mobil saya mulai dijual. Masih bersyukur punya istri ini sudah punya simpanan emas 61 kilo. Mas Jarod Wijadarko. $61 kilo. Not for sale ya. Aduh, sebenarnya dijualin saudara. Lah terus itu cabang-cabang begitu COVID juga nggak bayar franchise fee karena mereka kan muridnya TKB naik, TKA jadi TKB, TK Playgroup jadi TKA, Playgroup kosong. Tahun kedua TKB-nya naik, udah gitu jadi itu 2 tahun nggak ada. Tapi kan ada franchise fee yang tahun-tahun sebelumnya. Saya bilang sama Tuhan, sama istri juga. Tetap itu uangnya itu kenyataannya kita pakai. Karena kita bangkrut gak punya uang. Tapi angka tetap dicatat. Karena saya yakin banget bangkrut hanya sementara. Nanti pas diberkati kita bayar kembali. Ya, jadi singkat cerita nih. Nah namanya kok udah bangkrut semuanya bangkrut. Yang gak bangkrut ya sekolah tapi nombokin. Ya mungkin saya pernah bersaksi ya. Akhirnya kok ya Tuhan izinkan saya 2 tahun jadi pelukis. Ya, pelukis, upload Instagram, laku, jual 10 juta, laku, jual 25, laku juga, jual 30, laku juga saudara. Jadi saya bisa ngelukis satu lukisan, saya istri makan, anak-anak semuanya udah bekerja. Tapi kita gak mau jadi sandwich generation yang menekan mereka. Jadi satu lukisan laku, makan. Tapi untuk nyumbang di pedalaman, sekolah yang kita sudah terlanjur bangun 32 sekolah. Itu satu sekolah bangun berapa, ya kalau 2 sekolah bisa 1 M. Sekolah playgroup TK sih bukan SD SMP. Tapi biaya operasional tiap bulan 32 sekolah itu puluhan juta tiap bulan.
Jadi kita perlu melukis 2 untuk disumbang, 1 untuk makan. Itu bukan perpuluhan lagi, saudara. Bisa 60%, 70%, 30%. Tidak pamrih, tidak egois, itu akan juga buah berikutnya itu ikhlas. Tapi ketika sudah mulai enggak ikhlas, mulai pamrih juga nih. Apa saatnya apa yang dibangun fotonya diupload? Apa saatnya bikin malam dana? Itu godaan, saudara. Untuk menjaga tidak pamrih ini gak gampang, saudara. Atau kita, akhirnya saudara, udah gak ada malam nangga. Banyak ngelukis yang bisa dimakan, selebihnya disumbangin. Itulah saya, pandemi itu rasa hidup ini berat banget, saudara. Kenapa? Sampai Tuhan, kalau aku gak bangkrut, nyumbang segini gak masalah Tuhan. Kalau perpuluhan malah gak berat, kenapa? Perpuluhan itu 10% dari penghasilan, betul. Kalau tidak punya penghasilan, ya kan ya gak bayar perpuluhan. Tapi nyumbang kan jalan terus, masa dihentikan, gimana para guru di pedalaman? Loh, saya punya gaji 10 juta, perpuluhan 1 juta ya. Kalau saya punya utang 10 juta, gereja mau bayar 1 juta. Nah, kalau gak punya penghasilan gitu kan. Jadi perpuluhan ya kan sesuai dengan income. Tapi yang berat itu sumbangan, saudara. Waduh, singkat cerita ya kita terusin aja sumbang. Dan itu berat sekali. Dan akibat dari berat itu, saudara, saya frozen shoulder. Saya cari bukunya beberapa dokter yang functional medicine. Karena sekarang kan saya belajar kesehatan. Cukup menarik data siapa yang frozen shoulder. Kalau enggak CEO, tangan kanan bos, anak pertama, anak paling sukses. Jadi lambang pemerintahan ada di bahunya. Bahu ini lambang tanggung jawab. Ada ayatnya, buah pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Buah pinggang itu ginjal. Orang sakit ginjal, pinggangnya sakit juga. Pinggang itu supporting. Jadi orang yang merasa gak didukung suami, gak didukung istri yang kerja. Istri mau gak gendong anak, gendong bayi, gendong beras bahkan itu gak sakit pinggang. Tapi begitu merasa suami gak dukung, pinggang sakit. Itu data. Dan itu ayat ada. Sakit kulit, Ayub ayatnya ada. Hatiku bergelora, gak pernah diam, kulitku mengelupas. Titok gak lancar ketika hati bergelora. Nah untuk frozen shoulder, pundak itu lambang pemerintahan, lambang tanggung jawab. Makanya banyak orang yang sakit pinggang pundak itu siapa? Tangan kanan bos. Anda pertama kali kerja, waduh, tanpa pamrih, ya. Iyalah, pertama kali kerja, kasih tanggung jawab, senang, ya kan senang, dipercaya bos, tahu jawab lagi. Ada titik tertentu, aku dimanfaatkan bos, tanggung jawabku melebihi gajiku, tanggung jawabku melebihi kemampuanku, tanggung jawabku terlalu banyak, sakit pundak. Sama juga ada pelayanan, pertama tanpa pamrih, dikasih kepercayaan, melayani luar biasa, sampai suatu saat aku dimanfaatkan gereja, pendetaku hedon, hidup bermewah-mewah. Aku malah nyumbang terus. Aku dimanfaatkan, sakit pundak. Maka kalau saya ketemu orang frozen shoulder, mau sembuh? Ya mau. Bisa sembuh? Bisa. Bapak sakit pundak? Iya. Frozen shoulder? Iya. Apa Bapak punya utang? Apa hubungannya Pak? Jawab dulu, punya utang enggak? Sebelum COVID, utang ya kan untuk rekapitalisasi. Waduh, begitu COVID usahanya susah, menyicilnya merasa berat, mudah sakit. Kenapa? Ya saya punya pengalaman plus teorinya ada, bukunya ada. Ya. Jadi kenapa saya sakit pundak? Karena saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saya nyumbangnya kebanyakan Tuhan. Saya stop gak tega, diterusin kayak gak sanggup. Saya merasa tanggung jawab saya terlalu banyak. Di tengah kebangkrutan, bantu adik, bantu kakak, bantu pedalaman. Yang lebih berat lagi waktu saya bangkrut saudara. Apa susahnya? Mau dibunuh, saya mati masuk surga. Saya diancam mau dibunuh. Kembali miskin, memang saya lahir miskin. Juga beratnya itu adalah ketika kita misalnya adik, kakak, keluarga itu mau pinjam duit. Dan kita bilang gak punya. Sedihnya itu mereka gak percaya kalau saya gak punya. Aduh, jadi kita tetap, begitu nyumbang itu berat ya. Udah sakit. Terus gimana sembuhnya? Masuk ke dalam diri. Masuk ke identitas diri lagi. Selesaikan di masalah ego. Selesaikan di jiwa dan mindset. Tubuh kita ini hanya bungkusnya Bapak Ibu. Roh dibungkus jiwa. Penghubung roh dan jiwa ego kalau mau dirinci. Dan jiwa itu dibungkus oleh tubuh.
Ketika jiwanya nggak kuat, badan nggak kuat munggusnya. Maka saya frozen shoulder karena mental saya nggak kuat, jiwa saya nggak kuat. Saya merasa hidup ini berat, tanggung jawab saya terlalu banyak. Maka akhirnya setelah olah nafas dengan keyakinan saya berhubungan dengan roh Tuhan, tubuh saya adalah baitnya roh Tuhan. Saya mulai memperkatakan firman. Sugesti rohani itu memperkatakan firman. Saya mulai tepuk pundak saya, hidup ini tidak ada yang berat. Tubuhku adalah bait roh Allah dan Allah bekerja di dalam aku. Semua pekerjaanku adalah pekerjaan Tuhan. Kesanggupanku adalah kesanggupan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hidup ini berat karena kamu hitung-hitungan. Tidak usah dihitung berapa persen, 10%, 20%. Ke apapun yang ada, kamu bayar saja, kamu saluran berkat. Kamu kaya, kamu nyumbang, itu biasa. Kamu bangkrut, kamu nyumbang, itu yang luar biasa. Gitu saudara ya. Jadi saya terus sumbang gitu ya. Dan saya tidak merasa berat. Sejak terapi begitu, 2 minggu hilang frozen shoulder. Frozen shoulder itu saudara, itu paling enak begini. Maka lama-lama pasti bongkok. Oh, sakit, begini enak. Ah, sakit. Ini pundak kayak ada esnya, maka namanya frozen shoulder. Nggak pakai saya punya teman dokter banyak banget. Sejak mulai mendirikan pola hidup sehat. Udah operasi lah Pak Jarod, dia minta sarkoma, kanker otot malah repot. Masuk saya operasi, nanti gimana dong? Olah nafas, libur karena gurunya lagi sakit. Terus gak lucu saudara. Sembuh saudara, sembuh. Maka tak renung-renungin. Bayar perpuluhan, nyumbang, bayar utang, bayar cicilan, itu gak ada beratnya. Kalau merasa berat malah sakit. Kenapa merasa berat? Apa coba beratnya bayar itu apa? Hah? Beratnya bayar itu apa? Cuma ambil HP, klik MBCA, M Mandiri atau M apapun, lalu enter password, tuk, 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 masukkan angka, tuk, cetuk, 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 lalu klik transfer, enggak ada beratnya. Berat itu karena dipikir, makanya namanya tagihan perpuluhan cicilan jangan dipikir, tapi ditransfer. Pak Jarod, kalau seminar ada yang nanya, hari Minggu gak ada. Gimana gak dipikir Pak? Waktu klik transfer Pak, muncul tulisan saldo tidak cukup. Ya transfer aja apa yang ada seberapa. Tapi ada tertulis, jual hartamu, bayar utangmu. Beratnya adalah ketika kita punya aset, katakanlah ruko 3 miliar, cuma ditawar 1 miliar. Daripada dibunuh, lepas aja. Kalau kita nggak ngelepas, kita nggak ikhlas, kita mati. Ikhlas, lepas, sehat, lepas, ikhlas. Kadang nggak ikhlas lagi saudara ya. 1 tahun kemudian, itu jadi mau dijual nggak? Aku 1,5 mau deh. Ya kemarin 800 lepas. Jadi namanya ikhlas, lepas, pamrih, itu fluktuatif. Karena kita tinggal di dunia. Tapi waktu fluktuatif itu adalah gejolak seperti Paulus bergumul antara roh dan jiwa. Dan kita menangkan dengan ID kita. Dan ID kita jelas, hamba Tuhan. Roh Allah ada padaku, ia sudah mengurapi aku. Aku adalah hamba Tuhan, aku mati, aku tinggal di dunia. Ayub berkata, masuk ke dunia gak bawa apa-apa, nanti balik gak bawa apa-apa. Yang dalam arti yang tidak kekal ya, yang kita bawa apa? Buah-buah pelayanan kita. Itu menguatkan identitas dengan pengakuan. Dengan mindset firman Tuhan, dengan nilai firman Tuhan. Ketika roh kita kuat, jiwa kita kuat, badan kita kuat. Jadi bukan mensana en corpore sano kalau menurut saya. Mensana en corpore sano. Dalam tubuh yang sehat, kebalik. Kalau Alkitab berkata, hati ini sumber kehidupan. Dalam jiwa yang sehat, bungkusnya pasti kuat. Tapi jiwa yang sehat itu karena identitas diri yang kuat, gambar diri, citra diri kalau bahasa orang Kristen. Dan gambar diri itu dasarnya, fondasinya adalah firman Tuhan. Maka mari kita belajar untuk ikhlas, tanpa pamrih, tidak egois. Penutupnya ayat yang sama Galatia 2, 19-20 dibaca kembali. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Sekarang jam 12.13. Habis waktu. Lanjut dikit? Oke, lanjut dikit. Kalau boleh lanjut dikit, maka cerita, bukan kesaksian, cerita Alkitab. Balik ke identitas diri. Menurut saya Daud adalah orang yang punya identitas diri jelas banget. Mazmur 139 ayat 13-14, aku mengucap syukur kejadianku dahsyat dan ajaib. Dia bersyukur dengan dirinya. Kenyataannya dia orang yang dihina oleh bahkan ayahnya sendiri, kakak adiknya sendiri. Semuanya jadi tentara, maka Daud gak boleh. Samuel datang ke rumahnya Isai, itu bapaknya Daud. Tahu ibunya Daud namanya Ibu Isai. Ya. Kumpulkan semua anakmu, ya. Lalu Isai kumpulkan 8 anak, enggak. Cuma 7 yang dikumpulin. Daud enggak dikumpulkan. 7 kakaknya Daud siapa? Eliab, Abinadab, Syama, adiknya Syama, adik-adiknya Syama, lalu adik-adiknya Syama, dan satu lagi adik-adiknya Syama. Ini semuanya tinggi besar saudara, layak untuk diurapi. Ayahnya sendiri enggak menganggap Daud itu layak diurapi. Tapi Daud identitasnya jelas. Maka Daud pergi ke medan perang, enggak ada yang perang. Lalu dia tanya-tanya, dimarahi sama kakaknya, kamu kesini mau nonton? Dia bilang akhirnya cari Yoab, aku mau perang. Dia diketawain. Dia mengalahkan tertawaan itu dengan kesaksian. Hambamu ini hamba Allah. Menggembalakan domba ayah. Ada singa beruang, hamba kalahkan. Maka kita Wahyu berkata apa? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Kesaksian tak terbantahkan. Melihat kesaksian itu Daud dibawa ke Saul. Kesaksian lagi. Beruang singa dikalahkan, ya udah kalau itu perang. Tapi sebelum perang pakai baju perang dulu. Akhirnya dia pakai baju perang. Jalan. Kayak orang disunat. Gak bisa jalan. Aku pakai bajuku sendiri aja. Aku mau jadi diriku sendiri. Identitas diri. Aku mau jadi diri sendiri. Nah yang menarik adalah Daud itu diketawain. Mana bisa perang, kamu ada kecil gak bisa perang. Orang kalau diremehkan, direndahkan. Lalu berbuat sesuatu, tingkah laku, perilaku, behavior. Untuk apa? Menunjukkan identitas diri. Untuk pengakuan. Tapi Daud tidak loh. Kamu gak mampu berperang untuk menunjukkan kalau aku mampu. Tapi Daud gak begitu. Daud itu pengen bunuh Goliat bukan karena ID-nya tersinggung. Karena Tuhannya dilecehkan. Lalu dia berkata kepada Goliat, kamu bawa pedang, aku akan membunuh kamu dengan nama Tuhan. Supaya seluruh dunia tahu, ini semua orang tahu bahwa ada Jehovah. Jadi dia mau buktikan bahwa Tuhan itu ada. Bukan pembuktian diri. Karena dia sudah punya identitas diri jelas banget. Gak butuh pembuktian lagi. Kenapa Goliat mati? Karena yang dengar teriakan supaya semua tahu bahwa ada Jehovah yang hidup. Yang dengar orang Filistin, yang dengar orang Israel, siapa lagi? Tuhan dengar. Ada orang teriak-teriak, kamu akan kalah supaya semuanya tahu kita ada. Tuhan panggil malaikatnya, bikin orang itu menang supaya mereka tahu kita eksis. Maka menurut saya itu Daud ketapel ke arah mana saja, malaikat akan bawa batunya. itu helmnya aku lihat itu celahnya kecil, celahnya sempit. Semuanya tameng, tembaga besi semuanya. Itu kenapa bisa masuk? Malaikat yang masukin didorong dengan kecepatan tinggi. Saudara. Karena itu berteriak-teriak satu makhluk hidup bernama Daud itu. Supaya semuanya tahu ada Jehovah yang hidup. Dia berperang tidak untuk begini. Supaya semuanya tahu. Aku mampu. Pernah kalahkan singa. Enggak. Dia gak butuh pengakuan diri. Dia gak butuh. Dia sudah punya identitas yang jelas. Aku hamba Jehovah. Nah kalau kita melayani tidak untuk pengakuan. Kita melayani pun kita hamba Tuhan. Identitas kita sebagai mau PDP, PDM. Kita identitas hamba Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Bahwa Alkitab itu berlaku. Taurat masih berlaku. Kecuali soal dosa. Nanti perjamuan itu penggenapan. Hukum sosialnya berlaku. Gak diikuti juga gak apa-apa sih namanya hukum sosial. Bukan hukum surga neraka. Kita melayani karena mau mengatakan bahwa Jehovah itu hidup. Dia adalah Bapa. Bapa, Putra, Roh Kudus, Echad.
Dan Alkitab itu firman-Nya. Yang kita mau katakan adalah itu. Yang kita mau orang mengakui adalah mengakui Tuhan Yesus, bukan mengakui kita. Nah kalau kita punya identitas seperti itu, nanti makanya tanpa pamrih atau tidak egois itu akan menjadi mudah. Karena sumbernya dasarnya kuat, yaitu identitas